sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sebelum kita mulai nih, kita akan perkenalkan masing-masing dari orang-orang yang ada di sini yang bisa dilihat di frame kalian semua. Ada gue dulu, Irsyad, asalku dari Bandung. Selanjutnya dari sebelah. Nah, kalau saya itu dari Kendal. Namanya siapa, Mas? Namanya Karisma. Ya, lupa dari lupa. Kebiasaan. Terus lanjut. Saya Jusitio dari Solo sendiri. Saya Naim dari Bekasi. Saya Jason dari Kota Sukabumi, Magelang. Nah, kita memang asal dari beda-beda. Cuma di kasus ini cocok sih, bisa gitu bilang cocok karena memang dari beda-beda asal dan topiknya juga sama, itu Persatuan Indonesia, jadi cukup nyambung lah gitu. Nah, yang pertama mungkin kayaknya bakal kita tanya pengalaman dari masing-masing. Contoh kalau mungkin kayaknya lebih dulu kita tanya ini kali ya, yang asalnya asli Solo aja. Coba Tio gimana? Kalau pengalaman lu di sini ya mayoritas lah ya gitu. Yang lu rasain itu apa? Mungkin kalau yang gue rasain sebagai ya mayoritas lagi di awal juga Islam ya, walaupun sering dikira non Muslim. Iya. Iya. Tapi kalau dari kecil gue kan ya tinggal di sini, sekolah di sini. Jadi dari sekolah gue tuh kalau kan negeri terus ya, dan di situ gue ngeliat ya emang kayak kita tuh lagi bersatuan sih. Kayak banyak banget teman gue yang ya kayak lu semua nih, kayak asalnya dari yang lain, bahkan SMA pun kayak ada yang ngekos sampai gitu. Jadinya ya emang backgroundnya tuh macam-macam, dan gue udah kayak kebiasa aja, dan menurut gue kebanyakan orang Solo juga menghargai juga sih tentang persatuan gitu. Jadinya nggak terlalu lihat background orang. Kagak ada yang misal ya rusuh-rusuh atau nggak terima satu etnis, satu agama, nggak berarti? Harusnya enggak ya, selama pengalaman gue 20 tahun di Solo enggak Harusnya. Ya lu kan tahu dari Solo ya, nggak bisa jadiin patokan atau contoh. Kayaknya kalau kita tanya orang Kendal kayak gimana? Gimana coba? Kalau pengalaman lu di Kendal tuh kayak gimana sih buat penerimaan antar etnis, agama, suku atau gimana ya? Kalau di Kendal sendiri itu tidak terlalu beragam karena tidak seperti di Solo yang ada universitas kan. Jadi di Kendal itu ya hanya keberagamannya itu sedikit. Berarti emang lebih banyak suku Anda berarti? Iya. Iya. Berarti pendatang. Pendatangnya dikit berarti ya dibilang. Kalau kawasan industri ya? Kalau kawasan industri ya? Emang nggak ada gitu orang-orang dari asing itu ke tempat kerja? Ya kan, saya kan belum kerja, jadi saya belum pernah berkomunikasi dengan pekerja. Karena ada yang bertanya kehidupan saya sebelumnya. Iya. Benar sih. BTW emang kita dari sini biarpun beda-beda ya, ada yang formal dan luar biasa, ada yang agak-agak nyantai, tapi menghargai persatuan. Terus kalau pengen nanya sama asalnya di mana, Mas? Aduh, lupa. Bekasi Mas. Orang Bekasi. Bekasi itu gimana? Itu kan kota yang multi etnis ya, terus tambah lagi benar-benar berbagai macam etnis itu ada di situ. Kalau daerah lu gimana? Justru kalau daerah saya sendiri selama saya dari kecil tuh di Bekasi itu kalau di lingkungan saya sih sebenarnya aman-aman aja. Karena samping saya sendirinya tetangga itu juga nonis, tapi dia masih welcome, baik, jadi kayak nggak ada misalnya gitu, masih toleransi. Kalau di lingkungan saya, kalau di lingkungan saya sih masih toleransi. Ente Muslim? Saya masih toleransi. Nggak kelihatan tapi ya. Cuma meskipun beda-beda, ya lebih lah. Nah yang terakhir mungkin paling belakang lah ya, paling. Oke, bisa minum dulu ya. Paling utara ya meskipun padat. Bukan sponsor. Kalau pengalaman lu selama ya lu kan udah di dua kota nih ya, antara di Magelang sama di sini. Penerimaan terutama dari orang-orangnya buat ya dengan ya itu gitu gimana? Ya kalau aku sendiri kan pernah kecil di Magelang ya, jadi pada waktu itu ya teman-temanku tahu kalau aku memang dari suku yang agak beda itu ya, suku Tionghoa. Nah
pada satu waktu ini mungkin pengalaman pribadi ya satu share. Waktu SD kan sempat ini ya ikut tryout untuk menguji kemampuan masuk SMP, misalnya SMP negeri atau apa gitu kan. Nah, tiba-tiba pas aku waktu mau sering, ya dia bilang, kamu Cina ya? Nah ini ya, gimana ya? Coba penerimaan lu gimana waktu itu? Waktu itu ya udah kan memang aku Cina ya ada Cina aja gitu kan. Yang penting kita di sini kan berkumpul untuk berkompetisi untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik kita waktu itu. Nah, tapi ini jadi beda seiring berjalannya waktu semakin dewasa orang itu ternyata pola pikirnya semakin berubah. Jadi ketika mulai aku masuk SMP itu banyak teman-temanku yang sudah bisa menerima perbedaan karena mungkin ya ada ajaran dari dia waktu sekolah kan. Intinya waktu SMP itu sampai SMA, bahkan SMA kan aku terima di negeri. Itu pun aman-aman aja. Cuma waktu SMP aja sih karena mungkin pola pikirnya aja belum maju sehingga ya itu menimbulkan konflik terhadap etnis lain yang mungkin bagi dia itu masih tidak familiar di lingkungan dia. SDM rendah berarti. Iya. Ya, bisa dibilang SDM Ya. karena tidak menghargai perbedaan. Nah, bahas-bahas ini terutama ya Anda semua tahu lah ya di Indonesia ini kan sangat rawan sekali dengan kata Cina gitu. Pasti sedikit-sedikit ribut, sedikit-sedikit kayak misalnya wah Cina nih rusak negara gitu kan. Tapi kalau kita kaitin ya dengan salah satu kasus persatuan mungkin paling gede gitu 98 itu kan kasusnya kaitannya multi etnis ya. Jadi antara si pribumi gitu ya sama asing ya, suku saya, suku dia itu target semua itu kan bisa dibilang. Opini kita kalau kita melihat hal seperti itu kan kalau dibanding sekarang mungkin lebih ini ya gitu. Kalau kita melihat balik lagi flashback dulu gimana? Pendapat dari masing-masing. Gimana ini? Jujur kalau gue respect waktu kemarin sih, waktu demo sih. Karena ada narasi-narasi yang mau belokin ke konflik horizontal lagi kan. Ada beberapa gue lihat videonya, ada yang kayak ngeliatin Cina gitu. Padahal mereka bukan cuma literally keluar apa ngambil GoVote atau apa. Tapi ada yang ngeliatin gitu waktu pada demo itu. Dan gue jujur agak gimana ya, lebih hopeful apalagi ke generasi kita. Soalnya kan ya walaupun ada hal-hal kayak gitu, kita tuh gak terprovok gitu. Jadi kemarin kan juga kayak alhamdulillah kan aman-aman aja. Kan nggak ada apa terulang lagi dan segala. Jadi kita melihat kembali dari sejarah, kita belajar gitu. Ya bahkan di TikTok kalau teman-teman tahu itu ada koko-koko yang bawain makanan ke para pendemo supaya Itu betul sekali itu. sejahtera gitu kan. Jadi kalau Anda datang ke demo, bawanya minuman, jangan bawa molotov bodoh Anda. Jangan lupa minumannya sepadan. Cuma ya kalau kita inilah ya, terutama yang tadi kita udah nanya pendapat dari yang udah etnis lain. Kalau orang Jawa sendiri dengan bagaimana kan Jawa bisa dibilang tempat berbagai macam perantau. Cara supaya persatuan tuh tetap kejaga tuh dari misal suku asli menempel itu gimana? Menurut lu gimana? Cara menghargai persatuan. Cara menghargai persatuan ya dengan apa? Dengan tidak mengganggu hak orang lain. Misalkan ada orang Kristiani yang ingin membangun gereja, jangan aksesnya itu dipersulit. Nah, bener banget tuh. Kita sering banget lihat guys, apalagi headline berita kayak mereka tuh padahal udah susah nyari IMB dan waktu dapat IMB pun juga masih disegel sama yang apa warga sekitar. Buktinya nih, teman kita Kristiani juga, mereka seringnya gereja di mana? Di mall ya kan? Sambil makan gitu ya. Jadi kalau kita bisa bilang inti dari kita bahas ini itu adalah apa? Intinya kita tuh harus bisa menghargai sesama. Perbedaan-perbedaan itu pasti ada di setiap orang. Ya. Nah, kita harus bisa menghargai dan mengambil hak-haknya tadi yang dibilang Mas Karis semua itu benar banget. Ya, karena setiap manusia punya haknya masing-masing.
beda-beda kan, kita juga terakhir tidak mau jadi saya gitu atau nggak jadi Jason atau gimana kan, tidak mau kan. Bahas yang tadi terutama terkait ya gereja itu dari demo ya ditolak, dan ibadah juga kecil ditolak ya kan. Itu kalau kita kaitin sama demo yang lebih besar tuh, kalau menurut lo ya kayak kemarin tuh yang 17/8 gitu kan tuh gimana? Ya apa sih? Ya si demonya itu kan tuh juga ada perpecahan kan di dalamnya, ada tujuannya. Rusuh dikit sih. Ada rusuh, terutama kayak misal yang ini ada yang ngewowo pengen kayak 98 atau enggak misal etnisnya mau diserang gitu. Itu gimana tuh? Jujur, ada persatuan dong harusnya. ya, tapi menurut gue ya, kalau demo kayak kemarin tuh itu tuh sebenarnya bukan antitesis dari persatuan. Ya. Soalnya kalau kita lihat lagi kan, demo itu apa sih? Jadi kan sebenarnya kita rakyat, kita kan malah bersatu untuk menyuarakan suara kita, aspirasi kita, biar ya didengar oleh pemerintah kan. Bahwa sistem yang sekarang tuh cenderung opresif dan juga korup. Apalagi kan kita melihat kalau demo kemarin kan triggernya apa ya, DPR mau naikin gajinya sendiri kan, sambil joget-joget. Iya. Nah sebenarnya kan kita dari rakyat itu kan bersatu kan. Kalau kita ya kita semua sebenarnya pengennya kan sama dari rakyat kan. Kita semua pengen sejahtera di Indonesia. Udah itu kan sebenarnya kan. Kita tuh nggak pengen kayak di rumah sendiri terus kayak sengsara di rumah sendiri, ya nggak sih? Iya nggak? Saya nggak berani Soalnya soalnya kita bisa melihat objektif kalau ya akhir-akhir ini kan banyak sekali peraturan yang dibuat yang tidak pro rakyat dan kelihatan banget kayak mereka itu dikebut, kayak contohnya kemarin tuh ada RUU TNI yang otomatis juga tidak pro rakyat. Utara aja ada cepat ya. Rakyat nggak ada cepat. Iya, kayak mereka tuh dikebut gitu loh kalau pengennya mereka sendiri. Kayak kemarin juga yang bikin September apa Agustus September demo kan juga gaji DPR kan ya kayak langsung ya karena yang tanda tangan DPR sendiri kan ya langsung ACC aja. Kalau berarti Anda nyebut pemerintahan sekarang buat rakyat tidak bersatu. Iya. Waduh. Jujur membuat rakyat bersatu karena kita dipersatukan oleh kesengsaraan. Oh iya, makanya kan kita berdemo kan demo sendiri kan juga yang pertama diatur undang-undang UUD. Kita kan boleh berkumpul menyampaikan aspirasi kan. Dan kedua itu kan juga UUD kan juga turunan dari sila yang lain, yaitu sila keempat. Jadi menurut gua demo inherently itu tuh bukan antitesis dari persatuan. Ya walaupun emang dampaknya seperti kita lihat tetap mesti ada rusuh-rusuh dikit karena ya kalau demo nggak rusuh, demo tidak disruptif. Dan ya penguasa itu tidak akan dengar aspirasi kita ya, karena ngapain dengar orang ya lu demo diem aja kayak semua berjalan dengan semestinya kan. Berarti kamu mendukung anarkis berarti? Lo enggak. Waduh, ini kayak di Twitter aja juga. Ngomong A dikatainya B. Saya kan mas, jadi saya panas-panasin. Saya mau main bakar kayu bakar. Kayu bakar, pembawa kayu bakar. Kalau menurut lo gimana? Demo kemarin itu gimana? Itu mencapai persatuan apa justru bikin kita bersatu? Nah, kalau kata dia bikin bersatu. Kalau menurut gimana? Jadi kalau menurut saya masyarakat itu harus dipacu oleh adanya konflik. Waduh. Karena apa? Ada konflik terus dong. Iya. Kalau nggak begitu, kita bagaimana bisa mengkritiki pemerintah? Karena ketika masyarakat itu bersatu, maka di situ ada kesatu paduan antara ilmu-ilmu yang mereka pegang dengan yang kita pelajari, sehingga di situ kekompakan kita sebagai masyarakat itu akan kuat dan pemerintah akan melihat bahwa masyarakat kita itu bisa mengkritisi kami, kemudian kami diharapkan kemudian memperbaiki kebijakan yang salah, begitu menurut saya. Berarti menurut Anda konflik di masyarakat itu perlu? Plus dan minus ya. Bisa. Dan Tapi kan orang bersatu atau enggak?
Jujur bisa bersatu bisa nggak tergantung siapa yang menjalaninya. Jawaban apa nih? Iya menjadi kan berarti rakyat Indonesia. Berarti kalau rakyat Indonesia gimana bakalan? Stop. Jadinya masyarakat itu juga harus bijak dalam mengkritisi pemerintah, tidak boleh analisisnya seperti itu. Dan bersosmed pun kita bisa menyuarakan melalui postingan story-story itu ya yang sudah dibuat sama relawan untuk Itu salah satu support berarti. Ya, salah satu support ya. masyarakat ya, untuk menyuarakan pendapatnya kan. Tidak perlu pakai analis gitu. Kalau dari aku sih seperti itu. Nah, meskipun dari ini pada beda pendapat ya, saya juga belum ngomong beda tadi. Intinya, biarpun demonstrasi apapun itu kan bentuk penyampaian pendapatnya. Berbeda-beda, tapi intinya rakyat itu bersatu cuma mau tujuannya itu satu, yaitu mempertahankan hak-hak mereka sebagai masyarakat supaya ya tidak ditindas terus sama eksekutif, sama legislatif, sama apapun itu, wiu-wiu di jalan atau enggak mungkin menyalahgunakan wewenang atau tidak si pemungut pajak atau apapun itu yang memeras orang tidak ada tidak ya. Nah intinya tuh itu meskipun pendapat itu beda-beda, tapi untungnya di zaman sekarang literasi orang lebih maju dan nggak ada lagi pecah kayak dulu atau nggak pengen bersatu. Yang penting tujuan rakyat itu cuma satu. Tujuannya apa itu? Cuma pengen hidup, cuma kayak gitu. Gak ada yang Tanpa diinjak-injak. Sejahtera. Nah, sejahtera. Bahagia. Intinya persatuan. Ada nggak ngomong kan? Ada nggak ngomong ini apa? Kok rakyat mau apa? Hidup dengan sejahtera tanpa diinjak-injak. Tanpa diinjak-injak. Kamu udah jadi dasar. Oh, sangat pintar. Intinya apapun yang kita rasakan sekarang, apapun yang dilakukan sama pemerintah, ya apapun yang dibuat oleh itu tetap bersatu karena kita memang walaupun berbeda-beda kita tetap satu tujuan. Nah jadi itu adalah pembahasan dari kelompok kami ya apapun itu bentuknya kita tetap bersatu sebagai masyarakat dan jangan mau dipecah belah. Yo itu. Intinya sila ketiga dari Pancasila. Persatuan Indonesia. Oke, kita akhiri podcast bacot-bacot ria hari ini. Sampai ketemu di podcast ataupun tugas selanjutnya kalau ada, tapi jangan. Thank you. Thank you. Thank you.